Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, berjumpa kembali dan berbahagia sekali kita bisa bertegur sapa pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita sepanjang hari ini, marilah kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar di dalam kegiatan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami bersama-sama bisa melihat pernyataan Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami bangun dalam keadaan sehat, kami bangun dalam keadaan segar, dan kiranya hari ini kami boleh mendasarinya dengan memuji Tuhan melalui perenungan kita, perenungan kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Renungan pada pagi hari ini judulnya adalah Jangan jemu-jemu berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita adalah iman yang bekerja oleh kasih. Dan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kasih itu adalah tanggapan kita terhadap kasih Allah, dan kasih itu terhadap diri sendiri, dan juga kasih itu terhadap sesama kita. Jadi inilah dasar kita untuk bertindak. Kesalehan seseorang itu bukan diukur ketika dia terlihat rajin berdoa, bukan diukur ketika dia rajin ke gereja, atau mungkin diukur dari seberapa banyak dia melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya kesalehan itu adalah
penyerahan diri kita kepada Allah. Nah, pengertiannya begini, kalau kita sudah benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah, artinya iman itu bekerja oleh karena kasih ini, maka apapun tindakan kita, maka apapun yang ada di pikiran kita ataupun ucapan kita, semuanya akan berpadanan dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan seseorang. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang menjadi dasar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Mari kita ingat kejadian Kain dan Habel. Peristiwa ini saya ambil dari Kejadian 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Di ayat 6 dikatakan demikian, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, setelah peristiwa itu, Kain mengajak Habel adiknya pergi ke ladang. Kemudian di sana Kain tiba-tiba memukul Habel adiknya itu dan membunuh dia. Nah, saudara, Kain ketika mukanya muram itu bukan karena mukanya seram, tetapi dikatakan di sana, mengapa hatimu panas? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi ketika hati itu demikian penuh dengan rasa dendam, maka akan terpancar dari wajahnya, akan terpancar lagi bagaimana dia bertindak. Dan dikatakan bahwa ketika saat seperti itu, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Nah, jadi saudara, bahwa semua yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbincangkan, memang bermula dari hati kita yang sungguh-sungguh sudah menyerahkan diri kepada Tuhan atau tidak. Maksudnya adalah bahwa amarah, dendam, atau kebencian itu sebenarnya celah bagi iblis. Tetapi lihatlah ketika apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berada di kayu salib. Dia berkata bahwa Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus ini melepaskan pengampunan karena dia taat kepada apa yang harus dia kerjakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian ini sebenarnya Rasul Paulus sedang mengajarkan tentang bagaimana kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dan juga Rasul Paulus mengajarkan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dimulai dari ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dalam terjemahan lain disebutkan, hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Ya, artinya kalau tulus ikhlas, tidak pura-pura, berarti memang kasih itu keluar dari hati kita. Saling mengasihi seperti kepada saudara kita sendiri.
mendahului dalam memberi hormat, yang artinya bahwa ya orang lain itu penting buat kehidupan kita, bukan kita yang terpenting. Nah, dengan demikian maka kita bisa satu dengan yang lain saling memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tetap semangat dalam mengabdi kepada Tuhan. Selalu rajin dan bersukacita. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Nah saudara, orang-orang kudus ini adalah saudara seiman kita. Jadi dialah yang diminta oleh Rasul Paulus untuk senantiasa kita perhatikan, terutama kepada orang-orang yang sedang kekurangan. Jadi konteksnya pada nasihat Rasul Paulus ini adalah bahwa di dalam kehidupan berjemaat ada orang yang berkelebihan, tetapi ada juga orang yang berkekurangan. Tetapi satu dengan yang lain haruslah saling memperhatikan. Jadi kalau ada yang kekurangan, maka baiklah yang berkelebihan ini memperhatikan yang kekurangan, saudara yang kekurangan itu. Tetapi apa yang kita bantu ini, kita memperhatikan saudara seiman kita ini adalah seberapa yang kita miliki. Maksudnya adalah apa yang kita miliki, inilah yang akan kita lakukan supaya kita bisa memperhatikan atau membantu saudara-saudara kita seiman. Pada ayat yang ke-13, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Konteks kalimat ini tidak terlepas dari hidup bersama dengan orang-orang seiman. Memang membangun kebersamaan itu tidak mudah. Semakin banyak orang di dalam satu kelompok itu, maka akan semakin banyak perbedaan. Ketika banyak perbedaan ini dan inilah yang terjadi adalah potensi konflik. Sehingga Rasul Paulus menasihatkan untuk membangun kebersamaan sebagai anggota tubuh Kristus. Ketika ada yang sedang susah, kita ikut merasakan kesusahan saudara kita. Atau ketika ada saudara kita yang bersukacita, maka kita pun merasakan sukacita itu. Jadi tidak ada yang mencela ketika ada saudara yang sedang jatuh, kemudian kita mencelanya dengan hal-hal yang negatif. Ataupun ada saudara kita yang sedang merasakan sukacita yang besar di dalam kehidupannya, dan kita pun masih berpikir tentang hal yang negatif. Kita mengatakan bahwa yang dicapai itu karena dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, hal-hal yang demikian inilah yang biasa terjadi di dalam kehidupan secara umum. Oleh sebab itulah Rasul Paulus di dalam kehidupan berjemaat menekankan tentang saling mengasihi ini. Sehati sepikir, satu dengan yang lain, saling bekerja sama, saling pengertian. Jangan mengarahkan kepada perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan kepada perkara-perkara yang sederhana. Maksudnya, perkara-perkara yang sederhana adalah perkara-perkara yang tepat, perkara-perkara yang sedang dihadapi. Tidak memikirkan soal-soal yang remeh-remeh saja, soal yang
yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, tetapi juga tidak mempersoalkan perkara-perkara yang tinggi yang mungkin tidak sanggup kita kerjakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang 17 itu, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa tidak ada gunanya kita itu membalas kejahatan orang itu dengan sesuatu hal yang penuh dengan emosional kita, dengan alasan balas dendam, atau dengan alasan bahwa kita sakit hati. Tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, atau kita tetap mengusahakan agar apa yang kita lakukan ini baik menurut pandangan semua orang. Jika memang semuanya itu bergantung pada diri kita, maka biarkanlah kita hidup berdamai dengan semua orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran Rasul Paulus ini memang luar biasa. Kita perhatikan ayat 20 dan 21. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Maksudnya adalah ketika kita tetap melakukan hal yang baik kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, maka akhirnya mereka akan malu dan bahkan mengakui kesalahannya. Kalau di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 dan 14, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Jadi jelaslah saudara, apakah kita tetap akan berbuat baik? Firman Tuhan berkata bahwa siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi kan perbuatan baik ini kan sifatnya memancar. Kita yang melakukan dan orang lain yang menerima. Nah, jadi ketika kita berbuat baik pada seseorang dan orang itu tetap tidak baik kepada kita, apakah kita terus berhenti berbuat baik? Tentu saja tidak. Jadi sekalipun kita mungkin merasakan menderita sakit hati, kok ternyata orang yang saya respon baik ternyata tetap tidak baik pada kita, maka kata firman Tuhan bahwa kalau kita menderita karena kebenaran, kita tetap dalam keadaan bahagia. Sebab perbuatan baik kita bukan karena orang lain berbuat baik pada kita, tetapi perbuatan baik kita adalah karena Tuhan sudah baik pada kehidupan kita. Jadi saudara, pagi ini Rasul Paulus memberikan pesan secara khusus kepada kita supaya kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Teruslah berbuat baik karena kita adalah orang-orang yang akan berbahagia, karena perbuatan-perbuatan itu tidak berdasarkan dari bagaimana orang merespon kita,
tetapi bagaimana kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu sudah hidup di dalam kehidupan kita. Kasih kita adalah bekerja terus di sepanjang kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kita di sepanjang hari-hari kita terus melakukan perbuatan-perbuatan baik kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada pagi hari ini renungan kami memberikan pengajaran bahwa di sepanjang hari kami, sepanjang kehidupan kami, biarlah kami boleh terus melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai pengucapan syukur kami karena Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.